Hai semuanya, ketemu lagi dengan Lira di Jam Sepi. Kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue sendiri, mudah-mudahan serem ya. Setelah jeda pariwara berikut ini. Cerita ini gue alami di tahun 2008. Waktu itu gue masih kelas 8 SMP di Jakarta. Mungkin kalau lo ngikutin story gue yang sebelum-sebelumnya, baik di podcast ataupun di channel YouTube ini, gue pernah ceritain tentang seremnya masa kecil gue, termasuk sekolah-sekolah gue dan semacamnya. Kali ini gue fokus pada sebuah rasa takut. Jadi jangan sampai teman-teman gue nih khususnya berpikir kalau gue dulu tuh nggak punya rasa takut ya. Gue dulu paling takut sama naik lift. Sebenarnya sampai sekarang, cuman nggak separah dulu. Kalau dulu tuh gue pernah nih ada lomba kayak gitu dan kita tuh harus naik lift ke lantai 9. Enggak deh, ke lantai berapa pokoknya gitu, lupa gue pokoknya. Pokoknya tinggi lah, antara lantai 7 lantai 9. Terus karena gue berpikir gue masih takut, akhirnya gue lebih milih lewat tangga darurat, bukan lewat lift. Ya biar cepet, mau nggak mau gue lari kan. Tapi ya itu jadi keanehan kayaknya. Ada hal mudah tuh gue malah pilih yang ribet. Tapi semua ini tuh bermula karena satu hal. Waktu itu kejadiannya di tahun 2008 di sebuah mall. Ceritanya hari Sabtu gitu. Kalau di luar Jakarta tuh kayaknya beberapa wilayah hari Sabtu masih belajar biasa ya. Kayak belajar matematika dan lain sebagainya. Tapi di Jakarta di zaman gue waktu itu hari Sabtu tuh ekskul. Pagi pramuka, nanti sampai sekitar jam 10, jam 12. Kalau ada ekskul lain boleh pindah. Tapi kalau memang masih pramuka ya tetap pramuka. Gue minggat waktu itu. Gue cabut dari sekolah, cabut sama teman-teman gue, ada beberapa gitu, ke mall. Tapi memang ini nih bukan kayak yang lo datang ke sekolah terus tiba-tiba ngide sendiri, kita cabut yuk. Enggak, ini kan hari Sabtu nih. Nah dari hari Jumat kita udah rencana, kita satu kelompok kita pergi aja yuk, nggak usah ada yang ekskul, satu regu gitu kan. Udah akhirnya udah direncanain, bawa baju. Kebetulan ada salah satu temen gue yang rumahnya deket situ juga, jadi kita ke rumahnya sambil bawa baju, terus ganti di situ. Jadi kan kalau di waktu itu kita nggak boleh tuh pakai pakaian sekolah masuk ke dalam mall. Nggak tahu ya kalau sekarang nih. Kayak gue sempet sih beberapa lihat ada anak-anak baju sekolah masuk gitu. Kalau dulu tuh nggak, susah. Jadi kita udah ganti baju, taruh tas, baru udah kita minggat, kita cabut ke mall. Maksud punya maksud sih sebenarnya cuma pengen main game di zona game gitu. Terus ya waktu itu tuh zaman-zamannya enak aja makan, situ beli es krim gitu kan. Iseng-iseng gue tuh kan orangnya emang hobi baca buku gitu. Tapi bukan ngoleksi buku ya. Jadi gue punya kebiasaan baca buku. Kalau udah tamat, gue ya letakin aja di mana gue berhenti. Misal gue naik bis, terus gue selesai nih baca buku di situ, gue letak di situ. Atau gue lagi di mana gitu, tempat wisata atau di rumah teman atau di mana aja lah pokoknya. Kalau gue selesai bacanya di situ, gue tinggal di situ. Karena menurut gue ya baca buku ya cukup sekali aja. Kalau orang mau ngambil silakan. Gue akhirnya mencoba untuk mencari sebuah buku baru. Ke toko buku lah, toko buku di mall, ya lihat, nih kayaknya gue cocok nih beli buku ini. Cuman kan uang nggak banyak ya, jadi gue perlu nabung dulu. Gue udah tahu harganya, gue nabung. Gue putusin untuk nabung ya, harganya segini. Kira-kira kayaknya sebulan lagi nih, bulan depan bisa nih beli nih. Ternyata tuh gue baru sadar kalau gue cabut ke toko buku, pisah sama rombongan teman gue. Akhirnya karena gue bego tadi, gue teriak lah, woi, mana lo semua? Woi, mana lo semua, woi? Namanya anak kecil ya. Gue tuh dulu paling semeraut lah, nggak terlalu peduli sama orang lain. Kalau mau teriak-teriak aja. Akhirnya udah, karena nggak ketemu ya udahlah, gue balik lah. Nanti paling juga ketemu kan ke rumah temen gue kan akhir-akhirnya. Nah gue putusin adalah gue balik aja lah. Karena waktu itu gue gak tahu kenapa dulu waktu itu gue belum takut nih sama lift ya. Jadi cerita ini nih terjadi sebelum akhirnya gue takut sama lift. Masuklah gue ke lift. Ada 1, 2, 3 orang masuk di dalam lift, termasuk gue. Nggak rame-rame banget tapi nggak sepi juga. Di tengah-tengah lift tuh kayak film horor. Tiba-tiba lampunya agak kedip-kedip gitu. Terus nggak lama mati. Waduh, gue yang sering banget nonton film horor dari kecil,
berpikir, apakah bentar lagi setan muncul? Gue lihat dong, siapa nih yang bakal kerasukan? Tiba-tiba hidup lagi lampunya, ting, nggak ada. Ya siapa tahu kan, entah ada yang kerasukan, entah ada yang tiba-tiba hilang. Ternyata nggak ada, aman. Cuma kita nggak bisa keluar dari satu lift. Ternyata liftnya nyangkut. Ya, kita kejebak ya. Terus iseng-iseng gue nanya sama omnya. Om lah bisa dibilangnya, gue masih SMP. Om, enak kita mati nggak ya di sini? Wih, ngaco lu, bocil bisa-bisanya ngomong kayak gini. Kagak, gue banyak nonton. Iya om, gue emang banyak nonton, makanya gue lagi menduga-duga ini. Semoga nggak mati ya. Gue akhirnya kena marah kan. Kalau lagi kayak gini nggak boleh ngomong jelek-jelek, takutnya nanti kejadian. Nah, sekitar 5 menit kemudian pokoknya ada prosesnya, terus nggak lama bisa tuh dibuka. Tapi kan lift itu tuh kayak nyangkut di tengah-tengah gitu. Ini posisinya. Ini misal pintu lantai atas, lantai bawah. Lift kita tuh ada di tengah-tengah dan pengen ke bawah. Jadi pas dia turun pelan-pelan tuh tiba-tiba kayak ada darah ngucur. Gitu. Pas buka liftnya, trek. Tiba-tiba kepala kucing jatuh, pak. Gue masih pokoknya bener-bener kayak kepala kucing, bener-bener kepala kucing, masih darahnya seger banget. Dan memang kedenger kayak suara-suara itulah pokoknya. Darah kucing itu ngalir, kepala kucing itu jatuh, dan ternyata gara-gara kucing nyangkut. Gue kepikiran dong, kok bisa ada kucing masuk ke dalam lift lah ya, bisa dibilang, maksudnya masuk di atasnya lift gitu, kok bisa gitu. Ya gue juga nggak tahu ya kenapa bisa ya, tapi intinya itu terjadi. Dan teman-teman gue tuh ternyata nungguin, karena kan di lift itu ada kayak CCTV-nya gitu kan. Terus diinfoin sama informannya. Dan teman-teman gue kayak ngeh aja gitu. Ini pasti kerjaannya Lira nih. Lira pasti ada nih di dalam lift. Jadi ditungguin sama teman-teman gue. Gue muntah berapa kali gitu pokoknya. Ya walaupun gue udah bisa lihat setan juga, udah bisa lihat hantu juga. Tapi beda lah ya darah hantu gitu, manifestasi dari residual energy sama yang real bener, ya beda lah. Pokoknya gue nggak bisa makan lah gitu, nggak bisa gigit daging berapa hari gitu. Pokoknya minum, makan sayur, udah gitu aja, kayak vegetarian banget. Dan semenjak itu tuh gue jadi takut sama lift, kayak lift agak gitu, nggak bisa. Sampai ya akhirnya karena terbiasa sama keadaan, sekitar tahun 2016 gue rajin-rajinnya banget ke radio. Gue harus harus keluar kelir naik lift, mau nggak mau gue paksain karena kayaknya pegel juga kaki gue juga nyerah. Akhirnya gue biasain naik lift, cuman tutup mata atau gue mojok, bener-bener kayak jangan sampai, ayo cepet, jangan sampai lagi, sampai sekarang. Walaupun gue masih takut, cuman nggak separah dulu. Namanya juga ketakutan ya. Kadang masih suka, gue juga kadang masih suka kebayang kayak ada anak kucing lewat gitu, atau kucing lewat tiba-tiba ya kayak ada aja kepala gue tuh yang memprogram isi kepala gue, kayak tiba-tiba entah kelindes entah apalah, pokoknya kucing lompat, gue ngeri, takut kemana terus putus leher, kira-kira gitulah ya. Dan sampai sekarang sih masih. Kalau lo sendiri nih punya ketakutan apa, tapi yang menurut lo tuh kayaknya susah banget dihilangin? Coba cerita di kolom komentar, kali aja ada yang mungkin bakal gue ceritain beberapa lagi di episode yang akan datang yang nggak tahu kapan. Semoga. Tapi gue janjilah kalau ada yang cerita bakal gue ceritain. Sekian dulu cerita gue kali ini. Beberapa ketakutan lainnya gue punya, tapi nanti gue bakal ceritain di entah kapan. Semoga video ini dapat menghibur atau paling tidak dapat mengganggu jam tidur. Kalau kamu punya cerita atau pengalaman horor selain cerita di kolom komentar, kamu juga bisa coba untuk sampaikan lewat Instagram, DM aja di @raunalira, jangan lupa di follow juga. Atau lo bisa coba untuk ceritain lewat email di email jamsepi@gmail.com dengan subjek cerita jam sepi. Terakhir, keep smart dan jangan lupa bahagia. Bye bye.